Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat subuh rahimahullah. Semoga pengawasan pinjam menikah sarang-sarang kita ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Salasipun kita waos surat Al-Fatihah dan terjemahkan kami dosa Indonesia. Sarang-sarang ya Bang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonan jamaah salat subuh rahimahullah. Insyaallah menikah paling pengawasan Allah akan kabul dan para donatur di telah lawan hukum. Alhamdulillah jam juga pakai dipun rapi sarang-sarang di barokah pun sama pengumuman ini pengawasan tahapon di Jakarta kali November kali hukum bahkan memenuhi SD Muhammadiyah Tengahan yang menjadi misi pengawasan Ustadz Haji Anis Susilawati sarjana pertanian saat ini juga kali bawah monggo ditanya sahabat komprawi sarang atas berkaitan pengumuman sakit pulau Sekau Sumatera dengan tempat dan hotel salah libur dilaksanakan di tempat masing-masing sarjana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadul karim al-azizur rahim
alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbarul umura bi hikmatih wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqu wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama bertaklim, mudah-mudahan senantiasa diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam surah An-Nisa ayat 86 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu sepadan. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Kemudian ayat lain menegaskan, wa nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha ujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaannya, maka aku ilhamkan dalam diri manusia itu ujuraha wa taqwaha, hal yang negatif maupun yang positif, ujur dan takwa. Qad aflaha man zakkaha, nyata beruntung bagi yang mau membersihkannya, wa qad khaba man dassaha, dan merugi bagi orang yang mengotorinya. Kekalih ayat menika paring tunggalipun pawartos ketegasan datang kula panjenengan. Yang pertama adalah yuyyina linnas, yun pa'amudun kalimat kalau wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Jadi ketika diberikan penghormatan dengan suatu penghormatan, membalasnya itu yang lebih atau sepadan. Allah memperhitungkan hal itu. Yang kedua, jiwa dan penyempurnaannya, manusia dikasih dua potensi, yakni fujur dan takwa. Keduanya pemberian Allah, dan ditegaskan nyata beruntung bagi orang yang mau membersihkan dan merugi bagi yang mengotorinya. Kalimat menika rikala kita sopipun pahami menika senepan ingkang mbok bilih saged minangka conto niku kaya dene toya bening, air yang jernih. Air jernih itu transparan, tanpa warna. Delok banyu bening itu nengsemke nyenengke. Banyu bening kang tidak terkontaminasi
untuk diminum bisa menjadikan netralitas dari rasa yang lain. Buh kepedesen, keasinan, buh seret lan sak piturute, ketika dikasih minum air putih maka akan menjadi mudah untuk menelan dan menetralisir. Bahkan menjadi obat pula bagi diri ketika orang dalam keadaan haus kemudian meminum. Banyu putih itu uga minangka untuk pengairan. Air putih itu digunakan untuk mengairi, memberikan santapan kepada pepohonan, bahkan melunakkan dari tanah-tanah yang ada di muka bumi. Air bersih, jernih, itu kalau terkena pancaran sinar, pantulannya sesuai dengan sinarnya. Maksudnya sama kadar warnanya. Tentu ada pengurangan. Koyotini disenteri nganggo senter warna abang, pantulane abang. Kan di senter biru, uga pantulane biru. Tetapi ketika air itu semakin keruh, butek begitu, terkontaminasi, disawang ya ora nyeneng, dipun unjuk juga tidak nyaman, untuk pupuk pun tidak akan menjadikan kesuburan ketika sudah bercampur dengan yang lain. Nah, menika air. Maka bersyukurlah ketika air itu diberikan ke alam raya. Air yang terkena cahaya matahari menguap ke atas sampai di awan, menggumpal menjadi awan yang kehitam-hitaman. Sampai berapa jauh awan itu mengandung air. Kalau awan itu bisa kita ukur dalam bentuk kilogram, sampai berapa ribu kilogram air itu. Mila kula panjenengan delok banyu nang dhuwur ora katon nalikane sudah menjadi gerimis tahu, membasahi, menjadikan rata. Mboten tahu krungu ana banyu saka awan mendung kok gembrojok, itu tidak ada. Selalu menetes. Dan tetesannya itu akan membasahi dalam ruang yang lebih luas. Bahkan tetesan yang sampai beribu berjuta itu bisa menjadikan menggenang ketika air lahan itu tanpa ada kanal, tidak ada kalenane. Kira-kira kalimat kula panjenengan yang salah itu udane ngecembongi, begitu kalimat. Sebenarnya bukan salah, yang salah manusianya. Kenapa membuat ruang-ruang yang bersekat dan sempit? Semakin sempit tentu akan semakin meluap. Begitu dia. Semanten ugi manusia di dalam dadanya ketika dia memiliki kebersihan jiwa, menika dadi pantulan saka ngarsane Allah. Tabasumnya, senyumnya, pangandikane, pemikirannya, pola tingkahnya itu begitu bening, tidak dipenuhi oleh kerak. Tetapi jiwa yang dipenuhi kerak oleh kesombongan, ananiyah, suasana risau galau, maka akan tampak perbuatan dan amalnya pun tidak indah. Jadi orang nang semke babar blas ngendikane, pangucape, sholat bawone, amal tuminda itu sudah tidak murni lagi. Maka ketika tadi disampaikan idza khuyyitum tahiyatan, kau udah dikasih kepada diri kamu itu sebuah penghormatan, fahayyu bi ahsana minna, seliramu anggone bales kuwi nganggo sing luwih apik, aurud dua atau sepadan. Dadi nek wong menika wis duweni
ladang hati yang dipenuhi oleh kebeningan, maka ibarat transparan cahaya ilahi akan yunawir, akan memancar kepada lingkungannya. Begitu. Tetapi bila jiwa itu dipenuhi oleh kerak, oleh kotoran, maka dia yang muncul ke hadapan orang banyak itu juga kotoran itu, bukan tentang kebeningan. Pangandipane ora tahu nengsemke ngepenak ya. Oke, entah sudah kok andang udan ini karepe piye. Begitu kan ibaratnya. Maksudnya panas pol atau udan itu seperti orang melemparkan kalimat tak bertanggung jawab, seolah-olah menyalahkan kepada Sang Maha Kehendak begitu. Nah, ketidakmauan dia untuk menjadikan aflaha man zakkaha, bersih dan memiliki muatan positif bagi yang membersihkan, itu tidak dijaga. Mulane pangandikane wis ora enak. Wong ana Tuhan ana udan kok misuh, panas misuh, karepmu piye? Nah, seperti inilah Allah menentukan pembolak-balikan suasana agar manusia itu mau mensyukurinya. Dalam kitab Al-Hikam disebutkan bahasa toga kaila yubkika ma'al qabdi wa qabaduka kaila tatrukaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna bi syai'in duna. Dia, nah, Allah itu memberimu kelapangan agar engkau tidak terus berada dalam kesempitan. Seliramu diwenehi dodone rasane jembar ki mek ora ming terus kahanane sumpet. Sebaliknya, dia memberimu kesempitan itu agar tidak terus berada dalam kelapangan. Lalu dia mengeluarkanmu dari keduanya agar tidak bergantung kepada selainnya. Kahanan antarane sesek lan longgarmu kuwi supaya seliramu ora mung mandeg marang kahanan, ning anggone nyemelehake gumantunge marang Allah Subhanahu, sehingga tidak banyak kalimat-kalimat keresahan menghiasi style hidupnya karena dia menerima. Alhamdulillah paringi udah, alhamdulillah terus, alhamdulillah ngecembok dulu, alhamdulillah mek do mikir piye carane punya usaha untuk menjadikan lapang pelataran, menjadikan air mengalir menurut sunnah kodratipun. Begitu. Jadi seluruhnya itu merupakan anugerah. Alhamdulillah panas. Alhamdulillah iso garing. Begitu. Jadi puja-puji kepada ilahi itu tertuangkan dalam setiap kalimat yang dilakukan. Nek opo wae sing diaturke seliramu iso trimo lan iso seneng, itu ibaratnya sudah tidak ada lagi yang menjadikan keresahan. Pribadimu, jiwamu senantiasa dipenuhi oleh kesukacitaan. Bukan sukacita yang dihadapkan secara material oleh manusia, tetapi sukacita atas qadarullah yang terjadi pada diri kita. Itu semua taklif, beban, amanah itu sesuai dengan ya kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu. Jadi taklifnya seperti itu, sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Begitu. Jadi kula panjenengan menerima dalam kenyataan hidup beliau
semakin bertambah usia, semakin mantap. Ya Allah, tambah umur kok tambah senang. Begitu. Kenapa? Ada jiwa bermukorobah kepada Allah. Tetapi ada tambah tua, semua tambah berkosong, pikir tambah. Nah itu. Karena terikat oleh keadaan luar. Sudah sidik kelangan muni-muni. Unek-unek ke pasur ya seranya. Apa? Agak kelangan. Nah, kelangan kok iso ngono. Padahal sesuk bakal kelangan kabeh. Maksudipun pripun? Kabeh iki bakal ditinggal, ora ono sing iso tok cekel. Rumangsane bali nang Gusti Allah, cekelan duit, cekelan perumahan, cekelan jabatan, cekelan jeneng tidak. Itu hiasan-hiasan yang bersifat fana. Itu adalah aksesoris yang Allah berikan. Untung dikasih aksesoris. Puja-puji bagimu ya Allah, hari ini aku dapat rezeki untuk menyambung kehidupan atas irodah, atas kehendak. Puja-puji bagimu ya Allah, hari ini berikan sakit untuk bermuhasabah dan mencari obat darimu. Puja-puji bagimu ya Allah. Jadi hidupnya itu diliputi oleh segala puja dan puji bagi Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Begitu. Jadi kalimat yang was kira kalap piye iki karepe piye. Nah kalimat-kalimat itu irama-irama yang warna-warni itu ya hiasan supaya sebenarnya kita tidak boleh mengikuti model seperti itu. Cermatilah sentuhan lembutnya padamu. Allah kasih sentuhan lembut dengan perasaan, dengan suasana. Dia itu sengaja menghadirkan dua keadaan silih berganti dalam dirimu. Seneng karo seneng, jembar karo sumpah. Dengan kelapangan dan kesempitan, Allah ingin membuatmu tetap tersadar bahwa ada dia yang mengatur hidup. Maka sadarilah bahwa pada saat engkau bahagia, Allah hadir dengan sentuhan kelapangan. Ketika kau sedih, Allah menyentuhmu dengan kesempitan. Ini berkaitan dengan sifat jalaliyah dan jamaliyahnya. Ya, kita belajar memahaminya, jangan sekedar menjadikan dua keadaan itu sarana menutupi lemahmu. Jadi ono kanan loro malah ketok kuwi kuwile. Loyo, ra iso duweni rasa trima. Sebab orang yang cerdas tidak akan menjadikan selainnya pusat perhatian. Tak peduli tentang lapang dan sempit. Sebab hatinya terikat kepada sang pemilik. Maka jangan lalai sebab banyak hal akan terbengkalai. Likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ya, agar supaya kamu tidak lemah. Likaila ta'saw ala ma fatakum. Kamu merasa cemberut, sedih karena hilang atau tidak jadi kenyataan. Wala tafrahu bima atakum, dan juga tidak diperkenankan kamu bersuka cita berlebihan bima atakum terhadap apa yang didatangkan kepadamu. Nalikan yang musibah ojo kok ngelopro sedih merasakan kehilangan, tetapi juga tidak diperkenankan berbahagia berlebihan karena dikasih biasa. Kula balik kok sing dipikir. Piro ono piro oleh piro tambah ora kan gitu. Tambah yang bersifat material ini bersifat fana. Tetapi piye penggalian, piye tambah syukur, piye ngibadahi, piye nemoni marang Gusti Allah. Begitu. Jadi wilayahnya berbeda. Nah. Kalau masih orientasinya pada itu terus betapa pedih karena kita bakal meninggalkan itu. Alhamdulillah diberikan kemanfaatan. Tak ada kendaraan pun aku bisa ke sana karena ada yang menjemputnya. Ketika aku mau beli ke toko tak ada kendaraan, ternyata ada orang yang boleh kita menitipkannya.
Jadi prosesi itu kalau kita kembali kepada kemurnian, mirip seperti air jernih, itu akan menjadikan luar biasa. Kejernihan air yang kemudian menjadi awan, mengumpul sampai berapa kilogram di udara, menetes boten gemrojok, kemudian menjadikan kesuburan, menjadikan udara lebih dingin, menjadikan semuanya merata. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana bila prosesi itu dilakukan manusia dengan cara apa, teknologi apa, berapa energi power yang harus dikeluarkan. Tetapi bila Allah telah memberikan kuasa, maka puji bagimu ya Allah atas segala keagungan yang diberikan kepada kita semuanya. Mengalih jernih, indah. Niki koyo duwe bayangan nek omahe cerak desa ana pegunungane ana tuke mili bening nang sanding omah kena nggo umbah-umbah kena nggo siram lan sak piturute iso ndelok kewan ana jerone lan sak piturute. Ini menjadikan luar biasa. Surga yang dihadapkan di dunia itu keindahan yang terserap yang milik Allah, bukan bikinan manusia. Kalau bikinan manusia semakin bertambah usia akan berganti-ganti. Biyen ono ne radio, yo ono HT, yo ono menapa pager ya. Kemudian sampai bisa kemudian sharing napa message sharing gagasan, bertukar pikiran melalui Zoom, bisa kemudian online, bisa merubah gambar dalam bentuk biasa, mempertahankan corak mukanya, mengganti kupingnya, mengganti bajunya. Itu sangat luar biasa. Tetapi bisa menjadi fatal ketika hal itu nggo ngapusi wong. Jarine ngirim ke barang dipotret seko bagian pengirimannya utuh, ternyata sampai tempatnya dia memberikan kebohongan. Menikah, tinggal mau kemana hati kita, berkecenderungan kepada yang positif ya, atau kepada yang pun sempat kalau fujur atau kepada takwa. Bila kita berkehendak kepada takwa, dekati Sang Maha Kuasa. Energi takwamu, kepahaman takwamu semakin meningkat. Tetapi ketika enggan, ngemoi, wegah, memeng, diladeni, maka dia akan diliputi oleh suasana ketidaknyamanan. Begitu kok amore wong waton munamuni, kesetrum deh. Tetapi ketika ketemu orang yang bersyukur, alhamdulillah, subhanallah, begitu maka energi positif itu akan menjadi kepribadian bagi dirinya. Demikian yang kami sampaikan. Semoga Allah memberikan ridho kepada kita semuanya. Mari kita bermunajat, bersembah sujud, kita menengadahkan kepada Sang Maha Mulia untuk mendapatkan cahaya dalam kehidupan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min syarr. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana
وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عفوا والمغفرة السلام عليكم